Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham PTBA ya. Setelah turun nih laporan keuangannya nih ya. PTBA cetak laba bersih 790 miliar kuartal 1 2024. Ini laba bersihnya turun ya teman-teman. Jadi ini kira-kira prospeknya bagaimana? Apakah saham PTBA di perdagangan besok langsung turun drastis, ataukah masih bisa bertahan ya di atas 3.000 ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini labanya turun karena pendapatannya juga turun ya. Laba bersihnya 790 miliar di 3 bulan pertama. Pendapatannya 9,4 triliun, turun 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 9,9 triliun. EBITDA-nya 1,5 triliun. Beban pokok naik. Nah, ini beban pokoknya malah naik ya. Laba brutonya turun sehingga laba bersihnya juga turun 31%, teman. Hampir 32% ya, 31,99% ya. Nah, ini apakah nanti berpengaruh terhadap harga sahamnya? Ya, pasti berpengaruh, teman-teman. Cuma pengaruhnya besar apa enggak gitu ya. Kalau di perdagangan hari kemarin ya, ini PTBA sempat turun ini. Sempat turun di season pertama, kemudian naik lagi ya di atas 3.000 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa saham PTBA masih kuat ya, bertahan di atas 3.000 teman-teman. Karena memang momentumnya masih lumayan bagus ya, menunggu pembagian dividen di bulan Juni ya, kalau di Mei dan nanti Juni. Rupsnya tuh kalau nggak salah Mei ini, awal 8 Mei ya. Ini kalau rupsnya 8 Mei ini dividennya cukup besar ya, kemungkinan saham PTBA ini tetap bisa naik ya teman-teman, sampai sekitar 3.100-an lah, atau bahkan 3.200 ya, apalagi kalau harga batu bara juga naik. Walaupun laporan keuangannya turun ya di triwulan pertama ya tahun 2024. Kalau kita lihat nih ya, laporan triwulan pertama turun itu pernah terjadi di tahun 2021 ya. Dari 2020 itu 78, tahun 2021 untuk 43 ya, separuhnya. Tapi triwulan kedua langsung melejit di 111. Melejit tinggi ini. Nah, di tahun 2022 ini melejit ya laporannya. Karena memang tahun 2022 itu kan harga batu bara naik tinggi, jadi otomatis pendapatan PTBA dan juga labanya juga naik tinggi ya. IPS-nya naik dari 687 ke 1091. Tahun 2023 turun drastis IPS-nya karena harga batu bara juga rontok. Di tahun 2022 harga batu bara sempat 450-an kalau nggak salah. 2023 turun terus, dan sekarang tinggal 130-an dolar lah. Tapi masih di atas 100 dolar. Kalau harga batu bara 50 dolar ya, saham-saham sektor batu bara rontok semua teman-teman. Kalau masih di atas 100 dolar tuh masih cuannya lumayan lebar. Ini kita lihat ya, 2023 itu laba PTBA masih 6 triliun ya. Ini laba loh ya. Laba 6 triliun ini cukup besar. Kemudian IPS-nya 530. Jadi kalau misalnya DPR-nya 100% ini dibagi semua ya lumayan besar. Tapi kalau nggak salah kemarin ada kisi-kisinya itu PTBA berapa ini ya kemarin itu ya. Coba kita cek.
Yang jelas untuk PTBA itu dividennya menunggu RUPS ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada rumor atau isu atau pendapat, itu masih bisa berubah ya, nanti tergantung RUPS ya. Jadi kalau RUPS-nya misalnya memutuskan bagi dividennya 80% ya berarti 80% kali 530. Kalau 100% ya 530 ya. Kalau 100% lumayan ini. 530 dibagi 3030. 17%. Ini besar. Nah, ini. Jadi kita tunggu aja RUPS-nya 8 Mei. Jadi 7 hari lagi ya. Hari ini tanggal 1 Mei. Nah, di minggu depan mungkin ya. Berarti sekitar bulan hari Rabu mungkin ya. Nanti kita cek. Nah, kalau teman-teman pegang PTBA itu menariknya adalah dividennya besar ya, walaupun harga sahamnya turun nih. Taruhlah teman-teman misalnya ya, pegang PTBA di harga tinggi 3.800. Sekarang tinggal 3.000 ya kan, turun 800 poin. Nah, tapi teman-teman ini sudah dapat dividen 2023 nih ya, di 1094 poin. Jadi dividennya udah 1094 poin. Jadi harga sahamnya turun 800 poin tapi dapat dividennya 1094 poin. Jadi udah cuan pegang dividen, pegang PTBA walaupun di harga puncak ya. Nah, dengan potensi dividen berikutnya ini kalau 1000, kalau kita dapat dividennya kita belikan lagi PTBA di harga bawah, otomatis jumlah lot kita kan naik, sehingga potensi dividen berikutnya akan lebih besar. Jadi dividen yang kedua ini ya di tahun 2024 ini otomatis kita sudah cuan, dan itu diem aja, kita nggak mikir naik turunnya sahamnya, pokoknya dan masuk saja di saham PTBA ini. Syukur-syukur masuknya di harga bawah ya, setelah kumdate atau apa itu kan lebih potensi cuannya lebih tinggi. Jadi pakai dividen investing ini menarik karena dividennya cukup besar. Jadi setiap nanti bagi dividen kita belikan lagi sahamnya, bagi dividen kita belikan sahamnya, setiap sahamnya turun kita beli, jadi udah otomatis dividennya akan dividen berikutnya akan lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat tekniknya ya ini ya PTBA. Tekniknya bagus nih teman-teman. MACD-nya udah bagus. Bollingernya juga trennya positif ya, bisa naik sampai 3150-an ya, sampai 3160. Nah, nanti kita tunggu RUPS. Kalau RUPS-nya hasilnya positif, saya pikir ini PTBA bisa melejit sampai 3150-an lah ya minimal. Tapi kalau misalnya dividennya kecil ternyata ya, misalnya cuma 50% atau 60% ya, mungkin tertahan di sekitar 3000 aja ini PTBA sampai nanti kumdate. Kalau setelah kumdate atau ex-date biasanya sahamnya longsor ya. Kalau longsor cukup dalam. Kita cek juga harga batubara apakah naik turun ya. Wah, naik dia 145 dolar ya di hari Rabu ya. Jadi kemungkinan saham PTBA pun juga naik nih. Saham-saham sektor batubara juga naik. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan hanya menanggapi rumor, isu ataupun gorengan ya.
Lebih baik fokus pada saham-saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya cukup besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.